Oke, halo teman-teman. Pada video kali ini aku akan sharing terkait konfigurasi Statamic yang biasanya aku gunakan. Yang pertama adalah Tailwind CSS. Di sini merupakan CSS framework yang digunakan untuk mempersingkat kalian ketika ngoding CSS, dan menurutku ini juga akan lebih praktis ke depannya. Yang kedua ada Livewire. Livewire ini package-nya milik Laravel. Ini cocok ketika kalian menginginkan kode yang intuitif dan bisa mengurangi penggunaan Ajax juga. Yang nomor 3 ini adalah opsional yang bernama ALT Redirect. Seperti namanya, plugin ini atau library ini digunakan untuk melakukan redirect dari URL satu ke URL yang lainnya. Kalian bisa mengeksplorasi macam-macam add-on dan plugin yang dimiliki oleh Statamic, mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Di sini ada banyak sekali. Oke, selanjutnya bisa langsung masuk ke kodenya saja. Namun sebelum masuk ke kodenya, pastikan lokal server kalian sudah menyala dan MySQL-nya juga sudah menyala. Yang pertama aku lakukan yakni merubah env. Sebelumnya ketika mau login itu pasti /cp karena itu defaultnya dari Statamic. Kalian bisa menambahkan cp route yang bernama admin. Admin ini bebas ya, tidak harus admin. Kalian bisa memasukkan apapun yang kalian inginkan. Selanjutnya aku memasukkan Statamic theme dan value-nya bisnis. Ini opsional untuk membuat login page kalian lebih clean nanti. Selanjutnya pastikan di sini kalian sudah ada package.json. Di dalam package.json ada feed dan Tailwind CSS yang sudah menjadi bawaan dari Laravel 12. Namun dependensi ini belum sepenuhnya terinstall pada aplikasi kalian. Kalian harus melakukan install dulu dengan cara npm install. Jika kalian tidak bisa melakukan ini, pastikan di laptop kalian sudah ada Node.js. Jika kalian belum memiliki Node.js, kalian bisa download dan disesuaikan dengan operating system yang digunakan. Ketika sudah terinstall dengan benar, harusnya nanti kalian bisa melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan barusan. Jika tampilannya sudah seperti ini, itu berarti dependensi yang ada sudah terinstall dengan benar di kode kalian. Selanjutnya untuk kedepannya, kalian harus melakukan run dua hal, yakni npm run dev untuk menjalankan feed-nya. Kemudian satu lagi, kalian bisa klik tombol plus di sini, php artisan serve untuk menjalankan Laravel. Ketika sudah tampil IP 127, bisa kalian langsung buka. Akan tertampil suatu landing page yang sama seperti pada video sebelumnya. Kemudian karena aku tadi udah merubah dari yang sebelumnya /cp menjadi admin, maka di sini aku aksesnya langsung admin. Sebelumnya login page memiliki gradient dan sekarang menjadi clean. Ini karena aku merubah tadi menjadi bisnis sehingga tampilannya menjadi lebih clean seperti ini, yang menurutku lebih cocok saja. Kalian bisa masukkan email dan password seperti yang sebelumnya kalian sudah buat. Ketika kalian sudah berhasil login, tidak akan ada yang berubah kecuali URL-nya yang sebelumnya cp sekarang menjadi admin/dashboard. Selanjutnya, karena aku membutuhkan Livewire, aku bisa langsung buka kembali ke marketplace dan add-on. Di sini bagaimana cara installnya? Cukup mudah, hanya kalian copy saja pada bagian how to install. Setelah itu kembali ke kodenya. Biasanya ketika aku mau melakukan penginstalan plugin atau library, PHP Artisan Serve-nya akan aku matikan dengan cara Ctrl+C. Setelah itu paste dan enter. Jika tampilannya seperti ini, itu berarti sudah berhasil. Selanjutnya aku akan install plugin yang kedua, yakni ALT Redirect. Caranya sama juga, cuma harus copy, kemudian paste, dan enter. Setelah tampilannya seperti ini, itu berarti kedua plugin ini sudah terinstall dengan benar. Selanjutnya kalian bisa jalankan PHP Artisan Serve kembali. Setelah itu bisa dikunjungi URL yang sama, dan bisa kalian reload. Namun bagaimana cara mengecek plugin itu sudah terinstall dengan benar atau belum? Kalian bisa kunjungi add-on. Kemudian di sini ada install. Pada halaman ini akan tertampil semua plugin yang sudah berhasil terinstall. Karena barusan tadi aku menginstal Livewire dan ALT Redirect, maka di sini akan ada dua hal itu. Bahkan di sini ALT Redirect sudah ada pada sidebar atau side menu, bisa kalian kunjungi dan sudah bisa digunakan. Selanjutnya pada Livewire membutuhkan beberapa konfigurasi lagi. Kalian bisa kunjungi marketplace, kemudian scroll ke bawah. Di sini sudah dijelaskan. Setelah melakukan penginstalan, kemudian di sini kalian harus memasukkan Livewire style dan Livewire script-nya. Bisa langsung di copy Livewire style. Di sini ada dua opsi. Kalian bisa menggunakan Antlers atau Blade. Karena defaultnya dari Statamic menggunakan Antlers, maka akan aku copy yang atas. Buka kembali ke coding kalian. Di sini masuk ke resource, kemudian view, ada layout. Kalian bebas paste di bagian manapun, yang penting tetap ada di dalam head. Setelah itu bisa di copy juga Livewire script-nya. Buka kembali ke add-on-nya, kemudian copy. Berbeda dengan style yang harus masuk ke head, kali ini script biasanya aku taruh di atasnya body.
Setelah itu aku biasanya melakukan perubahan pada Eloquent dari Statamic ini yang ada di config Statamic. Di sini ada Eloquent driver. Yang biasanya aku rubah adalah blueprint. Sebelumnya menggunakan Eloquent, aku rubah menjadi file, dan fileset aku juga rubah menjadi file. Kenapa aku melakukan hal ini? Karena dengan hal ini nanti blueprint dan fileset akan dibuatkan di dalam file dan nanti akan bisa masuk ke Git. Menurutku itu lebih best practice daripada aku harus store blueprint dan filesetnya ke database. Setelah itu aku akan mencoba dari beberapa konfigurasi yang sudah diatur tadi, apakah sudah berjalan dengan benar atau tidak. Aku bisa masuk kembali ke CMS-nya. Kemudian kalian bisa kunjungi di bagian collection page. Karena page bawaannya hanya ada home, kali ini aku akan mencoba di home. Kemudian bisa kalian lihat di bawah sini bahwa dia menggunakan template yang bernama home juga. Sebenarnya ada di mana sih template yang bernama home ini? Itu berada di dalam resource view. Di sini ada home. Jadi semua yang tertampil di sini itu adalah sebenarnya yang tertampil juga pada bagian home sini. Jadi codingan yang ada di home ini adalah yang ada di sini. Mungkin bisa aku bersihkan aja, SVG-nya bisa aku hapus, A-nya juga. Kemudian bisa aku cek kembali pada halaman homepage. Di sini sudah akan hilang tulisan Statamic di atas. Namun kali ini aku akan menghilangkan semua dengan cara Ctrl A, kemudian hapus. Karena aku perlu mengecek Tailwind CSS-nya apakah sudah berjalan dengan benar, aku bisa membuat div dengan cara titik, kemudian enter. Di sini akan aku masukkan lorem, enter. Setelah itu aku akan menggunakan kelas bg red 500. Jika Tailwind CSS berjalan dengan benar dan konfigurasinya benar, maka akan tertampil bg red 500. Bisa langsung aku kunjungi. Dan di sini sudah terlihat bahwa dia memiliki background yang merah. Itu berarti konfigurasi dari Tailwind kalian sudah berjalan. Setelah Tailwind CSS berjalan dengan benar, selanjutnya bagaimana cara mengecek Livewire-nya, apakah sudah berjalan dengan benar juga apa belum. Kalian boleh membuat terminal baru, kemudian membuat perintah php artisan make Livewire components /header. Perintah ini adalah perintah untuk Livewire membuatkan komponen kemudian header. Di sini tidak harus saklek bernama komponen, namun ketika aku menulisnya seperti ini berarti akan dibuatkan folder yang bernama komponen, kemudian filenya bernama header. Kalian bisa enter saja. Akan tertampil hal seperti ini, bahwa komponen sudah berhasil dibuat. Kemudian ada di mana sebenarnya letak dari komponen itu. Letaknya adalah di app, kemudian ada folder baru yang bernama Livewire, dan ada folder lagi yang bernama components. Karena tadi aku membuatnya di dalam components, dan ada header. Livewire memiliki dua file ketika kalian melakukan perintah seperti ini. Di sini sudah dijelaskan ada class dan ada view. Kelas komponen berisi tentang logic dan view-nya berisi untuk view. Kalau di React.js ini sama seperti presentasional komponen, seperti itu. Kalian bisa kunjungi Livewire komponennya dengan cara tahan tombol Ctrl, kemudian diklik. Sebenarnya letak dari view-nya bawaan dari Livewire adalah tetap berada di view, kemudian ada folder Livewire, dan ada folder mengikuti dengan kelas komponennya tadi yang bernama components. Namun pada bagian view ini biasanya filenya itu berawalan selalu dengan huruf kecil, tidak seperti yang berada di kelas komponennya. Pada header sini bisa aku tulis saja contoh header. Setelah itu bisa kalian kunjungi websitenya, kemudian reload. Pasti tidak akan tampil di sini headernya. Itu karena pada bagian homepage aku belum menambahkan komponen Livewire ini di dalamnya. Oke, setelah itu bagaimana cara menambahkan komponen Livewire ini di dalam homepage? Caranya cukup mudah. Kalian bisa kembali kunjungi di home.antlers.html tadi, kemudian enter. Kalian bisa menggunakan bracket, kalian bisa menggunakan kurung seperti akan menampilkan suatu value dari Laravel seperti biasa. Kemudian kalian bisa tulis Livewire _2. Setelah itu di mana letak komponen yang sudah kalian buat tadi. Karena aku tadi membuatnya di dalam components. Karena komponen ini adalah suatu folder, kemudian aku akan masuk ke folder tersebut dengan cara titik nama filenya header. Bisa kembali kalian lihat pada halamannya. Di sini sudah akan terlihat contoh headernya sudah tampil di sini. Ketika tampilannya sudah seperti ini dan komponen dari Livewire sudah tertampil dengan benar, itu berarti add-on dari Livewire ini sudah berjalan dengan benar. Selanjutnya, bagaimana cara mengecek ALT redirect ini berjalan dengan benar juga apa belum? Kalian bisa kembali ke CMS-nya. Setelah itu cari saja di sini ada ALT redirect. Pada contoh kali ini, aku akan mencontohkan dengan URL yang random saja. /contoh akan diarahin kemana? Akan diarahin ke /. Yang berarti ketika seseorang mengakses /contoh akan diarahin ke homepage.
Redirect tipenya biarin 301 saja, kemudian site-nya apa, Statamic, karena defaultnya cuma 1, setelah itu save. Bagaimana cara mengeceknya? Cukup mudah juga. Pada websitenya bisa langsung kalian coba /contoh. Dia akan diarahin kembali ke homepage karena tadi aku membuatnya seperti itu di sini, from contoh to slash, seperti itu. Jika sudah sama seperti yang ada di video, itu berarti kalian sudah mengimplementasikan 3 konfigurasi yang biasanya aku gunakan di Statamic. Oke, cukup itu saja pada video kali ini. Selanjutnya aku akan membahas tentang blueprint dan field set pada video selanjutnya. Jika kalian memiliki pertanyaan atau masukan untuk aku, kalian bisa tinggalkan saja di kolom komentar. Terima kasih.